Baik, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang akan membahas mengenai investasi. Anggota kelompok yang pertama, Alfi Divya Nasla, Marisa Delia Anggrani, dan saya sendiri, Teresa Artika Sari. Yang pertama, mengenai laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah gabungan laporan keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan menjadi satu laporan tunggal. Kegunaan utamanya yang pertama, sebagai gambaran utuh, menunjukkan total kekayaan dan kesehatan finansial seluruh grup perusahaan secara nyata dalam satu dokumen. Yang kedua, mengeliminasi transaksi internal, menghilangkan catatan jual beli antar perusahaan di dalam grup agar angka pendapatan tetap akurat dan tidak terhitung ganda. Yang terakhir, transparansi, memudahkan investor melihat kondisi asli seluruh bisnis tanpa harus memeriksa laporan tiap anak perusahaan satu persatu. Selanjutnya, investasi hutang dalam laporan keuangan. Posisi di neraca dilaporkan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar tergantung pada tanggal jatuh temponya. Yang kedua, metode pengukuran. Gaya perolehan diamortisasi atau amortized cost jika tujuan investasi disimpan hingga jatuh tempo. Nilai wajar jika investasi aktif diperdagangkan. Yang ketiga, dampak pada laba rugi. Perusahaan akan mengakui pendapatan dalam bentuk pendapatan bunga. Terakhir, resiko akhir. Risiko utama adalah gagal bayar oleh pihak penerbit utang atau obligasi. Selanjutnya, investasi saham dalam laporan keuangan. Posisi di neraca dilaporkan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar tergantung pada intensitas perdagangan atau tujuan kepemilikan. Metode pengukuran nilai wajar untuk kepemilikan saham di bawah 20% tidak signifikan. Metode ekuitas untuk kepemilikan saham 30% hingga 50% memiliki pengaruh signifikan. Yang ketiga, dampak pada laba rugi. Perusahaan akan mengakui pendapatan dalam bentuk pendapatan dividen. Risiko akhir, risiko utama adalah penurunan harga saham di pasar modal. Selanjutnya, saya akan membacakan slide perbandingan investasi obligasi dan ekuitas. Investasi utang, obligasi, dan investasi saham. Komponen pelaporannya dibagi menjadi 4. Pertama, posisi di neraca. Untuk investasi utang, posisi di neracanya yaitu aset lancar atau tidak lancar, dan investasi saham atau ekuitas, posisi di neracanya aset lancar atau aset tidak lancar. Untuk yang kedua yaitu metode pengukuran. Metode pengukuran investasi utang atau obligasi yaitu amortized cost atau nilai wajar, sedangkan investasi saham atau ekuitas metode pengukurannya nilai wajar atau metode ekuitas. Selanjutnya yaitu dampak di laba rugi. Investasi utang atau obligasi, dampak di laba ruginya yaitu pendapatan bunga, sedangkan investasi saham, dampak di laba ruginya yaitu pendapatan dividen. Lalu yang terakhir ada risiko akhir. Risiko akhir dari investasi utang atau obligasi yaitu gagal bayar oleh penerbit utang, sedangkan risiko akhir investasi saham atau ekuitas yaitu penurunan harga saham. Selanjutnya, investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek menurut Ikatan Akuntan Indonesia, investasi jangka pendek merupakan aset yang mudah diperjualbelikan dan dapat segera dikonversi menjadi kas melalui penempatan dana pada instrumen keuangan yang dapat dicairkan dalam waktu relatif singkat, biasanya kurang dari 1 tahun, dengan tujuan memperoleh keuntungan dan menjaga likuiditas perusahaan atau individu. Instrumen jangka pendek. 1. Deposito berjangka, yaitu adalah simpanan di bank dengan jangka waktu tertentu. 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan.
yang memberikan bunga lebih tinggi dibanding tabungan. Yang kedua, ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Slide selanjutnya yaitu yang ketiga ada surat berharga pasar uang atau SBPU, merupakan instrumen utang jangka pendek yang diperjualbelikan di pasar uang. Yang keempat ada reksadana pasar uang, adalah dana investasi yang ditempatkan pada deposito dan surat utang jangka pendek. Yang kelima ada treasury bills, adalah surat utang pemerintah dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Contoh skenario investasi jangka pendek. Seseorang memiliki dana 10 juta dan menempatkannya pada deposito 6 bulan dengan bunganya 5% per tahun. Perhitungan bunga. Bunga 10 juta dikali 5% dikali 6 per 12 bulan. Bunganya adalah 250.000. Setelah 6 bulan, total dana menjadi 10.250.000 dan sebelum pajak. Risiko dari investasi jangka pendek yaitu risiko suku bunga, risiko inflasi, risiko gagal bayar, dan risiko likuiditas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah jenis investasi yang direncanakan untuk disimpan dalam waktu lebih dari 1 tahun. Oleh karena itu, aset ini tidak dimaksudkan untuk dicairkan menjadi kas dalam jangka pendek. Contoh dari investasi jangka panjang ini seperti skenario investasi reksadana saham atau return 10% per tahun. Modal awalnya 10 juta, di top up rutin 1 juta per bulan, durasinya 10 tahun. Hasil akhirnya total modal Anda menjadi 130 juta. Total aset tumbuh menjadi 233.622 juta. Keuntungan bersihnya lebih dari 103.622.143.000. Uangnya bekerja sendiri. Lalu instrumen dari investasi jangka panjang ini itu ada saham untuk bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Yang kedua, obligasi jangka panjang, surat utang yang diterbitkan pemerintah atau korporasi dengan tenor lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, reksadana saham, kumpulan dana investor yang dikelola oleh manajemen investasi atau MI profesional. Perbedaan dari investasi jangka pendek dan jangka panjang ini ada 4. Yang pertama, jangka waktu dari investasi jangka pendek itu di bawah 3 tahun, sedangkan jangka panjang di atas 5 tahun. Tingkat resiko untuk investasi jangka pendek itu rendah dan stabil, sedangkan yang jangka panjang tinggi dan volatil. Untuk likuiditasnya, yang jangka pendek sangat mudah cair, jangka panjang butuh waktu lama. Dan yang terakhir, tujuan dari investasi jangka pendek itu untuk dana darurat atau liburan, sedangkan untuk investasi jangka panjang sebagai dana pensiun atau rumah. Sekian hasil dari presentasi kami, kelompok 8. Saya ucapkan terima kasih.